bahwa namimah ini sebenarnya perbuatan setan, merendahkan diri di hadapan setan dan tidak bangga menjadi seorang muslim. Dia lebih suka berdusta, lebih suka menggibah, lebih suka memiliki watak-watak munafik, naudzubillah. Dan yang terakhir, namimah ini bisa menghilangkan rasa cinta dan juga kerinduan sesama kaum muslimin, berubah menjadi sebuah permusuhan, bahkan tak jarang saling menyakiti, bahkan tak jarang saling membunuh di antara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat kita bisa berkumpul untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tentu kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian hadis kita dan kita masuk pada hadis ke-26. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun, muttafaqun alaih. Dari sahabat Hudzaifah, semoga Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Apa sih yang dimaksud dengan qattat atau nammam? Para ulama mengatakan secara bahasa, qattat atau nammam adalah naqlu kalamin nasi ba'dhum ila ba'din liifsadi bainahum. Seseorang menukilkan ucapan manusia, sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, dalam rangka merusak hubungan persahabatan. Jadi si A bicara ke si B, atau si A bicara ke si B tentang si C. Kemudian setelah si A bicara tentang si C ke si B ini, kemudian dia mendatangi si C, kemudian bicara tentang si B. Akhirnya antara si B dan si C ini terjadi perkelahian. Itulah yang disebut dengan adu domba. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, ini ancaman. Dan kita tahu bahwa secara kaidah dosa yang ada ancamannya, maka dosa itu adalah kabair adz-dzunub, dikategorikan sebagai dosa-dosa besar. Dan perbuatan namam
mengadu domba ini adalah perbuatan yang sangat umum di masyarakat. Bahkan di antara kita terkadang yang sudah sering mengaji juga, banyak sebagian kita yang melakukannya. Karena mengadu domba itu, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bukan hanya sekedar kita datang ke si A dan ke si B untuk supaya si A dan si B ini bertengkar, tapi menjadi provokator untuk memprovokasi manusia supaya terjadi permusuhan. Apalagi di tengah-tengah kaum muslimin, itu juga bagian daripada mengadu domba. Terutama jelang pilpres, pilek. Itu biasanya banyak tuh orang-orang yang seperti ini. Demi menjatuhkan orang lain, maka dia rela kemudian menjadi provokator atau tukang kompor yang membakar ke sana dan kemari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah perilaku namimah ini, mengadu domba, sangat bahaya dalam Islam. Lalu apa saja bahayanya? Para ulama mengatakan yang pertama, bahwa orang yang suka mengadu domba adalah seburuk-buruk manusia. Kenapa seburuk-buruk manusia? Karena orang yang suka mengadu domba itu tidak ada kecintaan untuk hidup damai, hidup tenang, hidup nyaman, hidup bahagia, nggak ada tuh. Maunya itu melihat orang bertengkar senang. Nabi SAW mengatakan, syiraru ibadillahi masya'una bin namimah. Seburuk-buruk hamba Allah, kata Rasul, adalah orang yang berjalan kian ke sana dan kemari hanya untuk menjadi kompor supaya orang bertengkar. Qattat atau namim. Lihat bagaimana Nabi SAW melebeli orang yang suka mengadu domba itu seburuk-buruk manusia. Makanya ibu, kalau ada berita yang belum pasti, jangan suka diceritakan. Karena boleh jadi berita yang diceritakan itu isinya mengadu domba. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa namam, orang yang suka mengadu domba itu tukang kompor. Kalau gas yang 5 kilo masih mending. Kalau yang 25 kilo meledak-ledak tuh. Itu bagian daripada perbuatan syaitan. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, inna syaitan qad aisa an ya'buduhul musalluna fi jaziratil arabi walakin fit tahrishi bainahum. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah orang-orang yang melaksanakan salat di negeri Arab. Akan tetapi mereka punya senjata. Apa senjatanya? At-tahrishi bainahum. Setan membuat keretakan di tengah-tengah umat manusia. Di tengah-tengah umat manusia. Bahkan sebagian para ulama mengatakan perbuatan namimah itu justru lebih jahat dibandingkan perbuatan setan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena setan itu dia hanya ngasih was-was saja, Bu. Dia datang ke kita itu tidak mungkin kemudian mendorong kita ataupun memegang tangan kita kemudian menyeret orang untuk mengadu domba. Tidak, setan itu hanya ngasih was-was. Tapi orang yang namimah ini bukan ngasih was-was, tapi dia datang langsung ke orangnya, ngobrol langsung ke orangnya. Terkadang kata-katanya sudah disusun. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa mengadu domba itu lebih jahat dibandingkan amalan setan. Satu hari seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian mengatakan, ya Imam, inna fulanan yatakallamu fik. Wahai Imam, si fulan, saya mendengar langsung dia kayaknya ngomong tak bagus soal kamu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Amma wajada syaitan rasulan ghaira. Apakah setan mengutus seseorang untuk
merusak hubunganku dengan dia. Lihat bagaimana Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala memberikan contoh bahwa si tukang namimah, si tukang kompor yang mengadu domba ke sana kemari itu lebih jahat dibandingkan setan. Bahkan dia adalah utusan setan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa namimah ini biasanya selalu menipu manusia, seolah-olah dia itu orang yang baik, seolah-olah dia itu orang yang memberikan nasihat. Kan begitu, Bu? Kadang-kadang kita datang ke si A dan mengatakan, saya sih hanya ingin menasihati kamu supaya kamu waspada. Waspada dari mana? Itu si Anu ngomong anu umpamanya kan. Kan soknya itu seolah-olah dia penasihat, padahal dia sebenarnya sedang ngompori dia supaya dia panas. Begitulah setan tuh. Jadi si tukang kompor ini sebenarnya setan dalam jelmaan manusia, karena iblis sendiri ketika memberikan was-was kepada Nabi Adam, dia bersumpah dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang amanah. Maka hati-hati, jangan suka mengadu domba. Kemudian yang keempat, bahwa namimah ini terkumpul padanya banyak akhlak yang jauh lebih keji dibandingkan mengadu domba. Artinya dari namimah ini lahir akhlak-akhlak yang lainnya yang lebih buruk dibandingkan mengadu domba. Karena saat dia mengadu domba, secara otomatis hatinya menyimpan hasad, lisannya selalu menggibah, kemudian juga mulutnya selalu berdusta. Terkadang akibat mengadu domba, akhirnya orang yang terhasut terkadang mencaci maki, terkadang sampai menyakiti, terkadang sampai membunuh. Lihat bagaimana hasil dari tukang adu domba ini, bisa menimbulkan macam-macam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan, ya Amiral Mukminin, hati-hati. Hati-hati terhadap seseorang, katanya. Karena dia akan melakukan pembunuhan. Maka Umar mengatakan, celaka engkau, siapa yang akan membunuh? Kemudian dia pun menceritakan ini. Umar pun marah. Kemudian Umar mengatakan, cukup sampai di sini. Dari sini kita tahu bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu bahwa orang ini sedang mengadu domba. Makanya Umar menghentikannya. Karena biasanya orang yang mengadu domba itu, pertama, biasanya suka tatabbu, mencari-cari kabar, mencari-cari berita, mencari-cari gosip. Yang kedua, mencari-cari aib orang. Yang ketiga, tajasus, terkadang ngirim orang untuk mengintip dan juga mencari-cari kabar. Kemudian yang keempat, selalu menyebar permusuhan. Dan yang kelima, selalu menyebar fitnah. Inilah di antara ciri-ciri orang yang suka namimah. Kemudian yang kelima, umumnya orang-orang yang namimah itu bukan hanya melahirkan akhlak-akhlak yang buruk, dia sendiri punya sifat buruk yang banyak. Makanya Allah sampai mengatakan, wala tuti kulla halafim mahin hammazin masya'im binamin. Jangan kau ikuti setiap orang yang suka bersumpah lagi hina, yang selalu mengejek dan kesana kemari menyebarkan fitnah, mengadu domba. Kemudian yang keenam, dan ini yang paling bahaya, bahwa orang yang suka mengadu domba itu terancam dengan azab kubur. Satu hari Nabi SAW lewat di sebuah pekuburan. Tiba-tiba diperdengarkan dua kuburan yang sedang disiksa. Maka Nabi SAW mengambil pelepah kurma basah, kemudian membelah menjadi dua, kemudian meletakkan di dua kuburan itu. Kemudian Rasul mengatakan, mudah-mudahan selama pelepah ini belum kering, bisa meringankan azab keduanya. Kemudian sahabat bertanya, kenapa Rasul melakukan seperti itu? Maka Nabi SAW menjawab, karena keduanya melakukan dosa besar yang dianggap kecil.
Lah salah satunya Nabi SAW mengatakan, adapun yang satu itu kalau cebok tidak pernah bersih. Adapun yang satunya karena dia kesana kemari mengadu domba dan menyebar permusuhan. Lihat bagaimana Nabi SAW diperdengarkan suara azab di dalam kubur. Dosa apa mereka? Salah satunya namah, orang yang mengadu domba. Bahkan dalam hadis yang kita baca yang nomor 7, diharamkan masuk surga. La yadkhulul jannah qattatun wa fi riwayah nammamun. Tidak akan masuk surga qattat dan juga namam, orang yang suka ngadu domba. Bahkan lebih daripada itu terancam dengan azab jahanam. Karena Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Sebagian ahli tafsir mengatakan humazah adalah orang yang suka namimah. Neraka wel bagi orang-orang yang suka namimah itu. Lihat bagaimana di sini para ulama menjelaskan tentang ada 8 ancaman bagi orang-orang yang suka mengadu domba. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita, Bu? Kalau seandainya di hadapan kita itu ada orang yang suka mengadu domba dan terkenal suka mengadu domba. Pertama, jangan dibenarkan ucapannya. Kalau ada si A, Ummu Fulan, itu sangat pedas lisannya, memang terkenal suka mengadu domba. Maka kalau dia menghabarkan sebuah berita tentang saudara kita, jangan pernah dibenarkan. Dustakan kata-katanya, supaya jangan terpancing. Yang kedua, kalau bisa nasihati, Bu. Nasihati, Afan, gitu ya. Saya kira tidak perlulah dibesar-besarkan, pun gak ada manfaatnya. Nggak usahlah cerita tentang itu sama saya. Macam-macam lah Ibu pandai ngomong. Ya. Larang orang itu. Kemudian yang ketiga, bencilah perbuatannya. Tentu tidak membenci orang ya Bu ya. Kita membenci perbuatannya. Sebab kalau kita membenci orangnya, nanti orangnya sudah taubat, susah kita ini mau mencintainya. Tapi kalau kita membenci perbuatannya, setelah dia tobat dari perbuatannya, adalah perasaan cinta kita untuk saudara kita. Maka benci perbuatannya. Ini perbuatan gak jelas. Ini perbuatan setan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jangan suudzon kepada orang yang sedang dibicarakan kepada kita. Pamannya ada si A datang ke datang ke ibu, menceritakan si B, si anu itu maka ibu jangan suudzon dulu. Karena berita ini belum jelas, baru satu mulut kan itu, baru satu telinga bahasanya. Belum mendengar langsung dari orangnya. Maka tidak boleh kita langsung percaya. Kemudian yang kelima, selain tidak boleh kita percaya langsung, ibu tidak boleh tajasus. Setelah mendengar cerita orang, langsung ibu kirim orang untuk mencari-cari kabar. Coba saya utus kamu, betul nggak kata si anu itu, si anu begini. Coba kamu cek sana, intip dia, teliti dia. Kau jadi intelku. Nggak boleh. Sebab sesuci apapun manusia di sekitar kita ini, kalau dicari-cari kesalahannya, ya ketemulah. Nggak mungkin nggak ketemu. Tapi terkadang kesalahan itu disambung-sambungkan. Oh betul juga kata si anu itu, si anu begini. Makanya kenapa dilarang kita tidak boleh tajasus. Walaupun seandainya kita mendapatkan berita si anu begini kepada kita, tapi bukan berarti kita harus mengirim mata-mata kemudian mencari-cari keburukannya. Karena tidak ada manusia yang maksum, pasti akan ketemu juga keburukannya. Kemudian setelah ketemu keburukannya, disambung-sambungkan, akhirnya yakin pula dengan kabar itu. Oh betul rupanya. Nah, ini kan masalah jadinya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kemudian juga yang terakhir doakan semoga dia cepat sembuh dari penyakit gilanya itu. Doakan supaya dia sembuh dari namimahnya. Minta kepada Allah agar berlindung dari penyakit itu, jangan sampai tertular kepada dia. Karena biasanya Bu, orang yang suka mengadu domba itu ucapannya seperti sihir, bahkan lebih parah dibandingkan sihir. Apalagi yang tukang kompor ini memang bagus retorikanya, ngomongnya juga canggih gitu ya. Ember, banyak ngomong, pandai bicara, pandai ngatur kata. Makin lagi ke sihir kita. Sehingga sebagian para ulama mengatakan an-namimatu ta'malu amal as-sihri bal ashad min amali sihri fi tamzikil awasir.
Bahwa orang yang mengadu domba itu hakikatnya dia telah mengamalkan amalan sihir, bahkan lebih hebat dibandingkan sihir. Kenapa demikian? Terkadang sihir ini dia hanya bisa melakukan untuk menceraikan hubungan 2 orang 3 orang saja. Tapi orang namimah bisa satu kampung dia bisa bergerak. Bukan satu kampung, negara bisa perang. Ya. Makanya dikatakan bahwa perbuatan orang yang mengadu domba itu lebih buruk dibandingkan sihir. Kenapa? Karena mengakibatkan permusuhan di mana-mana, kebencian di mana-mana. Akhirnya kemudian siapa yang diuntungkan? Setan yang diuntungkan. Berhasil setan itu untuk memecah belah manusia, khususnya kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa hadis ini melarang kita untuk melakukan namimah. Baik, kita akan bahas di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Para ulama mengatakan di antara faedah hadis ini, al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-haditsu dalilun ala anna an-namimata kabiratun min kaba'iri dzunub. Hadis ini menjadi dalil bahwa namimah, orang yang mengadu domba itu telah masuk pada perbuatan-perbuatan dosa dari dosa-dosa besar. Dalilnya ancaman tidak masuk surga, dan juga ada hadis yang sudah dijelaskan. Nabi SAW mendengar orang yang sedang diazab dalam kuburnya, rupanya dosanya salah satunya adalah mengadu domba. Ini yang pertama. Yang kedua, al-faidatu tsaniyatu, faedah yang kedua. Dikatakan lit ta'amuli ma'an namam adabun naqalaha an-Nawawi an Abi Hamid Al-Ghazali. Faedah yang kedua, saat kita menghadapi orang yang suka mengadu domba, Imam Nawawi menukilkan sebuah perkataan dari Imam Zahabi. Yang tadi saya sudah jelaskan. Pertama, alla yusaddiqu, tidak boleh membenarkan orang yang mengadu domba karena dia orang fasik. Dia bukan orang benar itu. Dia orang fasik, enggak perlu dibenarkan kata-katanya. Yang kedua, an yanhahu an dzalik, coba kita cegah dia. Kemudian yang ketiga, an yubghidahu fillah, hendaklah kita benci karena Allah. Yang keempat, alla yadhunna bi akhihi al-ghaibi su', jangan berburuk sangka kepada orang yang dibicarakan kepada kita. Yang kelima, tidak boleh kemudian mengirim jasus mata-mata untuk mencari-cari kesalahannya. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali, alla yarda li nafsihi ma nahan namam anhu, jangan redha dengan orang-orang yang seolah-olah dia sedang membela kita, padahal seolah-olah dia sedang mengadu domba kita dengan orang. Jangan redha dengan orang seperti ini. Ya. Karena memang inti daripada orang yang namimah itu, yang ketiga di antara faedahnya adalah as-sababu fi intisyarin namimati bainan nas iddata umur minha. Karena tujuan seseorang menyebarkan namimah itu di tengah-tengah manusia, pertama, orang ini tidak bermaksud baik, artinya niatnya sudah jahat. Memang ada iradatus su', memang niatnya buruk. Niatnya itu memang untuk menghancurkan, untuk menebarkan kebencian dan permusuhan. Yang kedua, al-farahu bil haudi, memang dia senang dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, di antaranya fudul kalam, banyak ngomong. Ya. Kemudian juga menghabiskan waktu. Ya kan, menghabiskan waktu saja, ngobrol ke sana, ngompori sana, ngobrol ke sini, ngompori sini. Kan enggak ada gunanya hidup kayak gini, Bu. Dia menghabiskan waktunya saja itu. Menghabiskan umurnya. Kemudian juga bicara banyak ke sana kemari. Akhirnya lahirlah banyak dosa dari namimah, jatuh ke ghibah, jatuh ke dusta, jatuh ke permusuhan, dan begitu seterusnya. Maka dari sini Nabi SAW dengan tegas tidak akan masuk surga, karena bahayanya orang-orang yang suka an-namam, mengadu domba. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, man namma ilaika namma alaika. Siapa yang mengadu domba, maka ada orang lain yang akan mengadu domba Anda. Itu hukum karma namanya. Kalau kita mengadu domba orang, nanti Allah akan kirim orang yang mengadu domba kita. Kama tadi nutudan.
Sebagaimana kita berbuat sesuatu kepada orang, maka Allah akan berbuat yang sama kepada kita. Maka jangan suka mengadu domba. Man namma ilaika namma alaika. Kata Imam Hasan Al-Basri, siapapun yang mengadu domba orang, maka Allah akan kirim orang yang suka mengadu domba dengan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana caranya, Bu, supaya kita ini tidak mudah mengadu domba? Bagaimana caranya kita selamat? Jangan jadi pelaku dan jangan jadi objek juga. Pertama, kalau tidak ingin jadi pelaku, pertama nih, kata para ulama, sibukkan lisan kita dengan zikir. Tidak perlu kita lari sana lari sini untuk mengadu domba. Sibukkan dengan zikir. Karena bagaimanapun ketika seseorang itu menyibukkan dirinya, lisannya, majelisnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lisan kita lebih terjaga. Tidak mungkin lisan kita diobral untuk mengadu domba. Yang kedua, ambillah hal yang sangat bermanfaat bagi hidup kita itu. Jangan sampai menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan biaya, tenaga, menghabiskan ucapan gitu, hanya untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Karena mengadu domba itu tidak ada manfaatnya. Pertama, bahayanya juga, orang kalau lisannya mengucapkan sesuatu yang di dalamnya ada kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa lisan ini yang paling cepat memasukkan kita ke neraka. Bukankah Rasul yang mengatakan seperti itu kepada Mu'ad? Wahai Mu'ad, bukankah kebanyakan manusia masuk neraka jahanam diakibatkan lisan-lisan mereka? Maka jangan sampai gara-gara lisan kita mengadu domba, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan murka dan balasannya kepada kita. Kemudian yang ketiga, cobalah berpikir, Bu. Berpikir sejenak. Bahwa mengadu domba itu merusak hati. Kasihan saudara kita, gara-gara ucapan kita akhirnya mereka bertengkar. Yang tadinya berkawan akhirnya bermusuhan. Yang tadinya tetangga akhirnya pindah rumah. Bahkan satu keluarga harus saling memutus silaturahim. Anak musuhan dengan orang tuanya, orang tua musuhan dengan anaknya, istri musuhan dengan suaminya, dan suami musuhan pada istrinya, dan begitu seterusnya. Kasihan mereka. Ya. Kemudian juga yang keempat, cobalah ingat dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ancaman bagi orang-orang yang suka namam itu, supaya kita tidak menjadi orang yang suka namam, mengadu domba. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya, ingat bahwa yang kita adu domba itu bukan orang lain, terkadang mereka saudara kita. Tidak saudara-saudara, mereka saudara seagama. Mana kecintaan kita kepada saudara kita? Bukankah Rasul yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi? Tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Orang yang mengadu domba itu tidak ada kecintaan kepada saudaranya. Bukankah seorang mukmin itu satu bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya? Ini malah menghancurkan bangunan, merontokkan bangunan satu dengan yang lainnya. Anda ini bukan seorang muslim kalau begitu. Maka ingat bahwa menyebarkan kecintaan di tengah-tengah kaum muslimin itu sebuah kesempurnaan iman. Ya. Kemudian juga bahwa mencari-cari aurat, mencari-cari aib orang, apalagi sampai membongkarnya, satu hari Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita. Karena orang yang namimah ini biasanya dia menceritakan keburukan orang. Maka satu hari keburukan kita akan diceritakan orang. Jangan salah. Jangan merasa bahwa kita ini bisa menyembunyikan keburukan kita. Kalau kita sampai menyingkap keburukan orang, Allah akan singkap keburukan kita walaupun kita sembunyi di rumah kita. Dan Allah Maha mampu untuk menyingkap keburukan kita di hadapan manusia, naudzubillah. Kemudian juga supaya kita jangan jadi pelaku, ingatlah kita ini akan mati. Kita ini akan mati. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling bangkrut pada hari kiamat karena kita mendolimi orang. Akhirnya pahala kita kelak pada hari kiamat diambil oleh orang yang pernah kita jadikan percobaan adu domba. Maka harus dipahami. Kemudian berkawanlah kalau bisa dengan orang-orang baikmu. Orang-orang yang tidak suka kompor, tidak suka provokasi, orang yang tidak suka manas-manasi gitu. Berkawan dengan orang-orang yang baik lisannya, baik pergaulannya, tidak suka mengadu domba dan yang semacamnya. Karena ini bisa menjauhkan kita dari perbuatan ini. Cari teman yang baik. Cari teman bicara yang baik. Dan lebih daripada itu, jaga lisan kita. Sekali lagi, jaga lisan kita, hargai lisan kita. Jangan sampai gara-gara lisan kita tidak menginjakkan kedua kaki kita di surga. Inilah diantara
penjelasan tentang namimah. Dan perlu diketahui bahwa secara global namimah itu adalah jalan menuju neraka. Yang kedua, namimah ini sebab terbesar permusuhan di antara manusia. Kemudian yang ketiga, menyakiti dan juga mencelakakan orang lain. Ini sebuah perbuatan keji. Islam melarang, la dharara wala, tidak boleh menyakiti orang. Dan yang keempat, bahwa namimah ini biasanya akan berakhir dengan su'ul khatimah, dengan akhir yang buruk. Kemudian yang kelima, bahwa namimah ini sebenarnya perbuatan setan, merendahkan diri di hadapan setan dan tidak bangga menjadi seorang muslim. Dia lebih suka berdusta, lebih suka menggibah, lebih suka memiliki watak-watak munafik, naudzubillah. Dan yang terakhir, namimah ini bisa menghilangkan rasa cinta dan juga kerinduan sesama kaum muslimin, berubah menjadi sebuah permusuhan, bahkan tak jarang saling menyakiti, bahkan tak jarang saling membunuh di antara mereka. Wallahu alam, ini di antara bahaya orang yang mengadu domba. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.